Selamat siang semuanya. Seperti biasanya, seminggu sekali kita akan membahas tentang indeks global yang selalu akan kita mulai dari indeks Amerika Dow Jones, dan kemudian yang terakhir kita akan melihat indeks saham Indonesia yaitu IHSG. Sebelum saya mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan juga bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Baiklah, karena ini pembahasan mingguan, maka kita akan buka di time frame weekly ya. Jadi apa yang terjadi dengan Dow Jones closing per minggu ini kemarin Jumat subuh ya. Jadi itu closingnya bagaimana, dan kemudian kita akan melihat outlooknya minggu depan seperti apa. Jadi kalau kita lihat 2 minggu yang lalu ya, indeks Dow tidak berhasil breakout dari all time high dan tidak berhasil ditutup di atasnya ya, sempat breakout tapi tidak berhasil ditutup di atasnya dan terbentuk mirip pin bar ya dengan volume yang cukup gede, dan itu menimbulkan kecenderungan untuk turun minggu berikutnya yaitu minggu lalu ya, dan memang ternyata benar terjadi penurunan. Namun demikian ini masih ketahan oleh area support weekly juga ya. Itu masih ketahan support weekly dan juga mendekati trendline, mendekati sama moving average 20 versi weekly. Jadi bagaimana untuk minggu yang akan datang? Sepertinya masih akan terjadi pertarungan yang cukup sengit antara buyer dan seller ya, kalau saya lihatnya. Kenapa alasannya? Yang pertama, volumenya cukup gede juga ya, volumenya cukup gede, malah lebih gede dari minggu yang lalu. Dan indeks ini masih ditutup merah ya, dengan perlawanan yang nggak sampai separuh ya, hampir separuh tapi nggak sampai separuh. Jadi mungkin sekali minggu ini akan terjadi agak sideways atau mungkin masih akan bergerak di antara zona 35.960 sampai 35.644. Mungkin dia akan benar-benar retest area moving average 20-nya ini, benar-benar kena ya, atau trendline-nya ini. Untuk lebih detail bagaimana terjadinya, kita masuk ke time frame daily ya. Jadi ini akan proyeksi kira-kira 5 hari ke depan. Jadi kalau kita lihat minggu kemarin ini 1, 2, 3, 4, 5 hanya di sekitar sini aja. Dan kalau kita lihat memang belum mampu membentuk higher high ya. Jadi setelah mantul dari support kan ya, harusnya kalau dia memang kuat naik akan membentuk higher ya, higher high dan lower high. Tapi ternyata masih membentuk low yang same level ya, low yang same level, belum kuat nanjak dan juga tidak berhasil membentuk higher high. Jadi terbentuknya malah lower high. Kalau terbentuk lower high, malah kita boleh tarik trendline seperti ini ya. Ini trendline daily, kita boleh tarik, dan tentu saja warnanya merah karena ini down trendline ya. Dan kalau kita misalnya copy ini sebagai kanal atau channel, itu kira-kira sampai sini lah. Jadi sampai sini, dan kalau kita lihat minggu ini boleh dikatakan masih ketahan oleh area support dekat trendline ini ya, dekat-dekat tanda panah yang pernah saya gambar hampir. Jadi kadang-kadang kita gambar support itu mungkin nggak 100% pasti kena setotal gitu ya, tapi bisa jadi kurang lebih. Jadi ini kalau kita lihat sepertinya dia ketahan oleh moving average 50, kemudian previous support, dan belum sampai ke support monthly yang ada di bawah ini ya. Jadi menurut saya ada potensi, karena ini ditutup masih close dan juga volume cukup gede, ada potensi dalam minggu depan itu cenderung masih akan ngetes area ke sini ya, cenderung akan mencoba ke area sini dulu ya. Mungkin nanti moving average 200-nya akan mulai naik, barulah kemudian nanti ada upaya untuk mencoba untuk naik lagi. Jadi kalau kita lihat di sini juga sudah breakdown dari moving average 20-nya, hanya moving average 50 yang belum break. So mungkin akan ada kenaikan sedikit lah ya. Apakah mungkin naik Pak? Ya pasti ada, namanya kenaikan itu pasti ada sedikit-sedikit. Jadi bisa terjadi seperti ini ya. Jadi dia akan ngetes resisten di sini dan kemudian baru dia akan coba turun lagi. Bisa jadi ke sini kalau trendline ini nggak mampu menahan ya. Jadi bisa jadi ke sini juga. So kalau ini
kita gambar dengan garis yang agak tipis saja. Ya, jadi mungkin sekali sini, mungkin sekali akan mencoba tes area sini, dan kemudian baru akan naik seperti yang pernah saya gambar di sini. Ya, baru dari sini nanti mungkin akan mencoba untuk naik. Ya, jadi ada potensi kurang lebih seperti itu karena trendline yang ini sudah dites, jadi harusnya dia akan ngetes area resisten, kemudian akan bertarung lagi di dekat-dekat sini. Jadi masih ada potensi agak-agak sideways dalam minggu depan. Yang Anda boleh perhatikan apabila terjadi penjebolan dari support daerah sini ya, kemungkinan kalau ini jebol, maka dia akan mencoba ke moving average 200 ya, support yang ada di bawahnya lagi. Jadi kalau saya lihatnya karena ini terbentuk ya, alasannya ada dua. Yang pertama terbentuk lower high dan ini belum mampu membentuk higher high ya, maka kemungkinannya masih akan berada di sekitar sini. Kalau dia tidak mampu menyebut resisten tak merah ini, maka dia akan berlari-lari ke sini dan cenderung akan membentuk lower high dan lower low ya. Selama support ini belum mampu memantulkan harga atau resisten ini belum jebol, maka do akan bergerak di daerah sini. Overall memang saat ini sedang bertahan di support weekly ya. Ini moving average-nya juga sangat mungkin untuk diuji ya. Itu untuk Amerika. Kemudian ada indeks Amerika yang kedua yaitu US 500. S&P juga mirip ya. Jadi kemarin Jumat itu masih close ditahan oleh area support ini. Dan tepat sekali seperti yang saya gambar karena dia sudah breakdown dari trendline ya. Ini saya gambar di video sebelumnya, Anda boleh lihat. Ternyata benar S&P melakukan pengujian area support daerah 4640-an ya, pas banget. Ya tembus sedikit ya. Kemudian naik dan retest dan dia mulai membentuk sedikit membentuk higher low ya. Kita lihat aja apakah minggu depan ini dia mampu memantulkan harga secara signifikan. Untuk kenaikan yang cukup kuat ya, S&P ini harus menyebol area resisten moving average 50 dan 20 dan juga resisten 4702. Nah, ini terbentuk pin bar, namun menurut saya pin barnya not so strong ya, karena ini juga terbentuk pin bar yang cukup panjang, tapi ternyata belum mampu membentuk higher high ya, setidaknya belum mampu menyamai resisten yang ada di sini. Jadi seperti indeks Dow masih cenderung terbentuk lower high dan same low ya, jadi belum bisa menyebol area resisten ini. So PR-nya masih ada dua resisten yang harus dijebol apabila indeks ini mau menciptakan uptrend lagi ya. Jadi kalau misalnya dia bisa breakout dan tembus resisten ini dan ini, maka dia akan tes resisten all time high yaitu di mana ya, dekat-dekat dengan trendline yang garis biru ini, mungkin bisa sampai ke 4.800-an. Tapi itu kalau dia kuat di sini, mampu jebol ini ya. Ini support weekly-nya yang pertama udah jebol, ini tinggal support weekly yang kedua. Bentar ya, kalau kita lihat ya, ini overall masih weekly-nya juga masih terbentuk, boleh dikata ini doji ya, jadi bisa naik bisa turun. Seperti yang tadi saya ngomong, sangat mungkin masih akan bertarung ya, akan berkutat di daerah-daerah sini dulu ya untuk indeks Amerika. Sekalipun ini pin bar dan volume cukup lumayan, tapi masih ada masih ada PR resisten 1 dan 2 ini untuk lanjut naik ya. Tapi tentu saja masih ada kesempatan bagi kita untuk mengambil posisi buy ya, karena kalau mungkin untuk main pendek sangat mungkin karena dia sekarang berada di support. Jadi tentu saja oke kalau misalnya kita mencari posisi buy dengan stop loss yang terbatas ya. Kemudian kita masuk ke DE40 yaitu indeks saham Jerman. Nah, indeks saham Jerman ditutup lebih green ya kemarin.
tertahan oleh support weekly dan juga support gap ini. Oh ini enggak, ini udah lewat. Jadi perkiraan untuk kemarin minggu lalu breakdown masih belum ya. Namun demikian bukan berarti support ini nggak berlaku. Support ini masih tetap menjadi tahanan yang kuat. Juga moving average 200 ini ternyata belum nyampe ya. Moving average 50 dan 20-nya aja masih mampu menahan, dan itu menyebabkan indeks Jerman DM10 minggu yang lalu masih cukup sideways. Mirip-mirip dengan Amerika, jadi belum mampu membentuk higher high dan higher low. Jadi masih ada cenderung lebih turun untuk indeks ini. Ya, masih cenderung lebih turun dan kemungkinan belum terlalu kuat naik juga. Ya, masih cenderung sideways. Masih ada potensi untuk melakukan retest moving average 200 dan mungkin sekali 2MA ini masih akan diusahakan untuk di breakdown ya sama Taylor. Jadi ini masih membentuk juga higher low kecil ya dekat-dekat sini, belum mampu breakout resisten. Kita lihat aja apakah minggu depan ini bisa breakout dari trendline ini atau tidak. Ya, jadi saya lihatnya masih cenderung sideways dan cenderung menurun sideways-nya. Ya. Anda boleh perhatikan apabila mulai jebol dari breakout moving average 20 dan 50 ini, Anda boleh mulai merencanakan posisi untuk sell. Ya. Alasan kedua kenapa kok cenderung turun, ini masih membentuk pin bar. Ini pin barnya lebih jelas banget daripada pin barnya saham Amerika, indeks saham Amerika ya. Jelas banget ini pin bar, hati-hati. Kalau biasanya terbentuk pin bar yang sangat-sangat clear kayak gini, itu biasanya turun, ada potensi untuk turun panjang kalau misalnya resisten dekat-dekat sini itu belum bisa di breakout. Ya, kalau misalnya minggu depan masih terbentuk lagi lower high dan lower low, so ada kemungkinan penurunan pada bulan ini atau minggu depan atau 2 minggu ini cenderung akan berlanjut. Ya, karena ini pin bar. Biasanya pin bar ini signal yang kuat, akan terjadi penurunan yang cukup panjang biasanya. Namun kita lihat kalau misalnya ini bisa di breakout lagi ya berarti gagal pin barnya ya. Namanya probabilitas, nggak ada yang pasti 100%. Cuman kita membaca berdasarkan price actionnya. Jadi saat ini pun setelah pin bar dia terbentuk lower high dan lower low. So sangat mungkin hari Senin nanti, mungkin hari Senin Selasa ini akan bertarung di area resisten dekat-dekat sini, dan kemudian masih ada kecenderungan, menurut pandangan saya ada kecenderungan untuk akan turun lagi ya. Coba kita masuk ke H4 nya. Nah ini naiknya juga nggak terlalu strong ya, jadi masih sudah di bawah moving average 20 dan 50. Jadi ini retest setelah dia keluar dari zona resisten, kemudian itu melakukan retest lagi, dan kalau misalnya Senin besok nggak kuat nembus ini, kemungkinan akan jatuh lagi ya, atau akan sideways dulu kemudian kepentok trendline ini baru drop. So itu kemungkinannya, kecuali kalau misalnya terjadi breakout ya dalam beberapa hari ke depan ya, maka mulai lagi terbentuk uptrend ya. Jadi itu pandangannya. Jadi kalau misalnya terjadi breakout ya, maka downtrend yang kecil ini gagal ya. Tapi tentu saja dalam minggu depan Anda masih bisa ambil posisi buy karena lagi ketahan oleh support. Kemudian kita masuk China. Nah, kalau China A50 ini cenderung lebih drop daripada saham Amerika ya. Sebentar ya. Agak lupa. Nah ya, sesuai dengan apa yang saya gambar minggu lalu ya, beberapa minggu lalu, bahwa ada kemungkinan untuk lanjut turun karena sudah berada di bawah moving average, dan ini kalau kita lihat mulai dead cross, dan ternyata benar, ini kayaknya kemungkinan sangat besar
support ini nggak mampu nahan ya untuk indeks China A50. Jadi sangat mungkin minggu depan atau mungkin Senin langsung dia akan ngetes area sini baru ada upaya untuk naik ya. Tapi ini pun support weekly yang sebenarnya sudah pernah dites sebelumnya. Ya, 1, 2 dan ini yang ketiga, bisa jadi ini breakdown kalau nggak kuat. Kita lihat aja apakah support ini hari Senin nanti mampu menahan apa enggak. Dan bila mampu menahan, maka PR-nya masih ada resisten yang ada di sini yang harus ditembus oleh China A50 untuk membuat uptrend. Ya, dan kalau kita lihat breakdown dari trendline yang sebelumnya ini dengan candle yang cukup tajam, jadi dia breakdown kemudian berusaha naik setelah terbentuk bullish engulfing, ternyata nggak mampu ya, nggak mampu naik. Ini dia kena resisten 3 macam, MA20, 50 dan juga resisten ini daily, dan ternyata kepentok terus jebol membalas membentuk bearish engulfing dan sangat kuat ya, volumenya sangat kuat. Jadi sangat besar kemungkinan support ini nggak lama lagi akan breakdown ya, merah yang saya bundarin ini, kemudian akan ngetes area 14.722 ya, sangat mungkin dia akan ngetes area support ini. Dan kalau ini breakdown lagi ya wis, apalagi ini terbentuk ini ya dead cross moving average 20 dan 50, 20 nya udah menusuk yang 50 dengan cukup meyakinkan. Jadi sangat possible indeks China dan juga Hong Kong biasanya ikut China ya, mirip-mirip, itu sangat mungkin untuk lanjut turun ya. Itu pandangan saya, belum ada tanda yang meyakinkan untuk lanjut naik. Saya kira support ini pun belum mampu akan mandulkan harga naik. Kalau support yang hijau di bawah ini mungkin juga akan membuat reversal, itu bisa jadi, tapi kalau yang merah ini menurut saya hampir pasti akan breakdown. Kemudian HSI kalau kita lihat ya sedikit lebih baik dari indeks China ya. Kalau kita lihat weekly-nya coba bagaimana ya, di weekly-nya dia sudah mulai membentuk bull yang cukup meyakinkan. Namun kalau kita lihat sekarang mirip dengan Amerika ya, saat ini dia walaupun bullnya ini kuat, sekarang lagi testing moving average 20 versi weekly ya. Dan kalau kita lihat di sini juga ini sudah breakdown weekly supportnya. Kalau kita lihat di sini juga ini sepertinya adalah resisten weekly ya. Jadi dia sekarang sedang ngetes resisten weekly. Menurut saya kemungkinan akan naik sebentar, kemudian akan ada kecenderungan untuk turun, walaupun turunnya seberapa banyak kita nggak bisa memastikan ya. Jadi bull, kemudian saat ini kan lagi ada di area resisten secara weekly, jadi kemungkinan cukup besar akan lanjut turun. Dan saya nggak bilang nggak mampu menembus resisten weekly ini ya, tapi akan ada reaksi untuk turun dulu baru naik ya. Jadi minggu lalu ini memang resisten weekly ini ternyata mampu dijebol oleh indeks HSI, dan saat ini dia menantang resisten daily yang kedua dan area resisten weekly. Dan kalau kita lihat ini, kalau dari candlenya dan dari volumenya itu merah ya, tapi dia naik ya. Volumenya ini merah tapi dia masih berusaha menjebol. Kalau ini kan masih hijau, cukup meyakinkan tapi belum mampu. Hijau gede ya, naik. Ini yang gede yang pertama ini sangat meyakinkan, naik tapi ketahan ada rejection. Ini kalau kita lihat ada shadow-nya di sini 50%, walaupun volumenya cukup gede tapi belum mampu melanjutkan kenaikan. Dan kemudian hari berikutnya langsung volumenya gede merah tapi juga belum begitu turun ya. Jadi masih turun sebentar, habis gitu dilawan balik oleh buyer membentuk shadow, namun volumenya overall masih banyak yang jual di sini. Dan kalau kita lihat candlenya ini bentuknya apa? Menurut saya ini mirip banget dengan candle hanging man ya. So hati-hati, candle hanging man itu mirip dengan candle pin bar ciri-cirinya. Maksudnya tendensinya ya. Jadi kalau terbentuk candle hanging man kayak gini, itu biasanya walaupun ini nggak sempurna hanging man-nya, masih ada shadow di atas, tapi ya 70% mirip hanging man candle. Dan futuresnya udah mulai jalan untuk Senin ini tanggal 17, futuresnya udah mulai jalan. Mungkin
malam dan lewat jam 12 malam ini mulai jalan futuresnya. Dan kalau kita lihat ini cenderung doji dan cenderung lebih turun ya, bukan di atasnya candle ini. So hati-hati, kalau menurut saya masih lebih prefer posisi sell ya. Anda cari lagi resisten yang dekat-dekat sini di time frame yang lebih kecil. Jadi kecenderungannya menurut saya dia akan coba retest lagi sedikit ke atas resistennya ya, kemudian baru adu kekuatan dan kemudian baru kalau nggak kuat akan turun. Jadi kalau misalnya nanti hari Senin atau Selasa dia breakdown dari kotak hijau ini atau breakdown dari opening candle yang futuresnya ini, maka akan ada kecenderungan untuk lanjut turun ya, Hang Seng. Jadi mungkin turun baru kemudian dia akan mencoba cari support yang baru untuk mulai naik lagi ya. Jadi ya mungkin Anda bisa coba pakai Fibonacci, boleh. Ini coba saya pakai Fibonacci, misalnya kita gambar Fibo di sini. Ya. Ya, area yang diincar mungkin sekali ini pas garis support yang pernah saya gambarkan ya. Ini 61,8. Anda boleh coba lihat-lihat di sini apakah ada reaksi untuk rejection atau tidak ya. Dan di sini kalau kita lihat ada support di H4-nya ya, dekat-dekat trendline ini. Jadi mungkin juga terjadi pantulan dekat-dekat sini. Kalau misalnya turun ya dalam minggu depan HSI mungkin sekali. Tapi kalau misalnya dia kuat, dia akan breakout dan akan ngetes resisten yang selanjutnya. Ngomong ini zona weekly-nya masih cukup gede, jadi cukup berat menurut saya kalau langsung naik. Kalau turun dulu baru naik itu mungkin. Ya, tapi jangan lupa minggu lalu saya bahas ada yearly view untuk HSI ya. Jadi dia HSI ini sekarang ini sedang berada di support trendline tahunan. Jadi kalau misalnya garis biru ini jebol, ini bisa harus hati-hati ya. Bukan garis biru ini ya, garis biru yang ini kalau misalnya breakdown, maka kecenderungannya tahun ini akan cenderung menurun untuk HSI-nya. Tapi kalau misalnya support ini mampu menahan dan nggak jebol, maka ada upaya untuk naik lebih lanjut ya. Mungkin bisa tembus MA 200 ini dan mungkin naik walaupun tidak kencang ya. Itu untuk HSI, jadi pandangan saya masih cenderung akan lebih turun lagi. Penentunya adalah hari Senin Selasa besok. Kita lihat aja close-nya di mana. Kalau misalnya dia close lagi di bawah kotak hijau ini, kemungkinan dia akan lanjut turun ya. Kemudian kita masuk ke komposit, yaitu indeks saham gabungan Indonesia. Bagaimana outlook-nya? Pandangan saya ini agak mirip dengan lebih mirip Amerika ya. Jadi pada video sebelumnya saya gambar tanda panah ini dan saya sengaja menghapus untuk melihat apakah prediksi saya, pandangan saya benar pas apa enggak. Oke, bentar ya. Dan ternyata benar, dia ngetes support daily dan weekly yang ada di sini, juga moving average 20 dan 50, dan hari Jumat kemarin yang biasanya merah ternyata masih mampu menaikkan harga. Namun demikian, ya seperti yang kita lihat tadi, banyak indeks global yang sedang ketahan di resisten. Nah, saat ini kalau saya lihat cenderung ketahan di resisten ya. Jadi kita lihat apakah Senin nanti mampu breakout atau tidak. Kalau misalnya belum mampu breakout, maka IHSG mungkin masih akan lari-lari juga di dekat-dekat sini. Ya, jadi dengan kecenderungan indeks regional Asia yang cenderung turun dan indeks Amerika yang cenderung masih ke resisten, menurut saya sih mungkin akan sideways saja dulu ya, moga-moga nggak turun. Dan kalau untuk breakout ke atas ini kayaknya gara-gara BCA yang menjelang closing market sempat diangkat cukup tinggi ya kemarin. Ya kalau misalnya breakout ya syukur-syukur, saya lebih senang. Berarti kalau misalnya breakout ke atas, kalau misalnya ini lanjut breakout ke atas ya, kalau misalnya saya gambar lagi aja ya, kalau misalnya dia bisa breakout ke atas, maka ya dia akan ngetes area all time high-nya sebelumnya, kemudian dia akan mantul dan kemudian baru ada upaya untuk naik lagi ya. Kalau misalnya breakout
itu tentu kabar baik. Ini akan menjadi area resisten, ini resisten 6.700 ini akan menjadi support dan membawa indeks saham gabungan Indonesia naik kembali. Ya, jadi kalau pandangan saya sih kita lihat aja apakah mampu menjebol resisten ini atau tidak hari Senin ya. Kalau misalnya terpantul masih akan terpantul turun lagi, maka menurut saya cenderung akan sideways. Ya, cenderung akan sideways. Kalau misalnya ini jebol, ini yang agak parah ya. Jadi menurut saya ada cenderungan kalau tidak mampu menjebol akan sideways dan mungkin ngetes support 6.500 di dekat trendline ini. Ya. Tapi kalau misalnya dia mampu breakout ya, maka 6.700 akan menjadi support yang baru untuk naik lebih lanjut. Tapi kalau dilihat dari kecenderungan indeks global, kalau misalnya kita mau pakai sudut pandang korelasi, ya kalau saya bilang sih cenderung akan sideways. Ya, karena masih agak tanggung juga geraknya indeks global minggu yang lalu. Baiklah, sementara untuk outlook indeks global dan indeks komposit minggu ini cukup sekian sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi Anda para trader indeks dan juga boleh menjadi referensi yang berguna bagi Anda trader saham-saham Indonesia maupun saham Amerika. Oh ya, jangan lupa ini saya ingatkan, ini ada pin bar yang pernah saya gambar di sini, ini belum mampu dijebol ya. Kalau misalnya ini mampu di breakout, ini good news karena pin bar ini signal kuat untuk turun, dan kalau ini berarti resisten yang cukup kuat ini. Kalau misalnya dia mampu breakout, sangat bisa jadi IHSG akan sampai ke 7.000-an kalau mampu breakout. Ya, kalau belum mampu ya karena memang tahanan kuat ya cenderung turun. Dan tahanannya adalah trendline ini. Hati-hati kalau biru ini jebol. So, sekian dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam cuan dan terima kasih sudah nonton. Selamat hari Minggu.